Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Pig. Film yang dibintangi oleh Nicolas Cage ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan makna dalam setiap percakapan mereka. Dan ya, Nicolas Cage di sini parah boy, aktingnya keren pisan. Dan film ini terdiri dari 3 part. Udah nggak usah lama-lama lagi lah, langsung saja kita menuju videonya. Di awal film diperlihatkan bapak-bapak yang hidup bersama travel pig atau babi pencari travel. Lalu film pun dimulai. Part 1. Babi itu pun menuntunnya menuju tempat travel itu berada. Dan ya, seperti yang kalian tahu kan, harga jamur travel ini berapa duit gitu. Lalu di rumahnya yang sangat sederhana, dia pun membuat suatu hidangan yang sangat pikabitaun. Terlihat di sini yang dimana hubungan Rob dengan babi tersebut sungguh erat. Hingga di hari Kamis, datanglah Amir yang mengambil jamur tersebut dengan ditukar oleh beberapa barang yang dia pesan. Dia pun menyalakan sebuah kaset yang dimana itu berisi sebuah percakapan. Namun dia terlihat seperti mengingat sesuatu di sana, lalu dia pun menghentikannya. Saat malam harinya yang dimana mereka sedang tertidur, tiba-tiba rupanya babi miliknya dicuri oleh seseorang. Ditambah dia digebug menggunakan sesuatu hingga dia pingsan. Pagi pun tiba. Dengan perasaan penuh amarah, dia pun kini akan mencari babi miliknya tanpa tamas dan sikat gigi sekalipun. Karena emang pada dasarnya mobilnya sudah kolot dan turun mesin, dia pun memilih untuk berjalan kaki. Di salah satu tempat nongki bapak-bapak, dia pun meminjam sebuah telepon untuk menelpon Amir. Hingga datanglah si Amir. Rob ini pun berkata, mereka pun kini OTW menuju salah satu pengepul jamur travel. Sesampainya di sana, tanpa melihat wajahnya, Mike pun langsung marah-marah. Namun ketika Rob berkata bahwa ada yang mencuri babi travelnya, Mike pun langsung naik pitam dan mendatangi pengepul lain karena mencurigainya. Sesampainya di sana, dia pun tidak mengetahui apa-apa. Dan di sini Amir pun menyarankan untuk membeli babi yang baru. Namun Rob menolaknya karena tidak ada yang sebagus dia. Lalu Rob pun meminta untuk mengantarkannya ke kota karena dia kenal seseorang yang mengetahui tentang pengindustrian. Amir pun sembari mengejek dan merendahkannya langsung menolaknya. Namun akhirnya dia menyetujuinya setelah Rob membandingkan babi tersebut dengan mobilnya. Mereka pun OTW menuju kota. Sesampainya di kota, Rob mendatangi seseorang dan terlihat bahwa orang tersebut seperti kaget saat melihatnya. Rob pun langsung bertanya, apakah kau tahu sesuatu tentang babi? Namun orang itu justru malah berkata,
You have no anymore. Yang justru itu membuatnya merasa tertampar. Alhasil dia pun pergi dari tempat itu. Di sini membuat kita semakin bertanya-tanya siapa sebenarnya Rob ini. Oke, lanjut. Lalu di sini Amir pun semakin bertanya-tanya tentang mengapa kau bisa kenal dengan Edgar, yang dimana Edgar merupakan salah satu orang yang penting di sini dan kaya juga. Rob pun mengalihkannya dengan berkata, tunggu hingga pukul 12. Lalu saat pukul 12, dia pun langsung mengajaknya ke tempat ini. Namun justru Amir malah mengata-ngatainya. Dan saat akan pergi, Rob pun sedikit menjelaskannya ada tempat tinju di bawah sana dan bantulah dia sekarang. Dan benar saja terdapat sebuah jalan di baliknya. Amir pun semakin bertanya-tanya, sah sih Rob teh sebenarnya teh. Hingga sampailah di tempat perkelahian ini, yang dimana justru bukan perkelahian biasa, namun orang yang mengikuti permainan ini diharuskan bertahan selama yang mereka bisa dengan dipukul oleh seseorang di sana. Tak lama datanglah Rob. Dia pun langsung menuliskan namanya Robin Feld, yang dimana itu membuat semua orang yang berada di sana seperti menghormatinya dan langsung memasang harga yang tinggi untuknya. Lalu dia pun mengikuti permainan ini. Namun terlihat di sini bahwa wajah sang pemukul seperti asa-asa atau enggak jongjon lah gitu ya, atau apa ya bahasa Indonesianya teh, eta we lah. Yuk lanjut. Dia pun berhasil bertahan hingga 60 menit. Rob pun meminta sebuah alamat agar dia bisa menemukan babinya. Dan ya, Amir pun langsung membopongnya ke tempat tinggalnya. Part 2, Mom's French Toast Deconstructed Scallops. Anjay. Pada pagi harinya, Robin Feld pun memintanya untuk mengantarnya ke alamat tersebut dan Amir menyetujuinya. Amir pun di sini sedikit curhat tentang masa lalunya mengenai orang tuanya, yang dimana saat itu orang tuanya sering melakukan kencan malam. Namun selalu setiap mereka pulang dari kencannya, si ayah justru marah-marah pada istrinya hingga membuat ibunya muram. Namun pada suatu hari ketika mereka melakukan kencan malam, ayah dan ibunya pulang dengan keadaan sangat bergembira dan terus membicarakan tentang makanan dan anggurnya hingga bertahun-tahun. Bahkan sampai koki terkenal itu hilang begitu saja. Namun semua orang tetap membicarakan koki tersebut, dan koki itu bernama Robin Feld. Tetapi kini ya ibunya sudah bunuh diri gitu ya. Namun si ayah bisnisnya melambung tinggi dan menjadi super kaya sekarang. Namun Amir kini memilih untuk melakukan bisnis sendiri dan berpisah dari sang ayah. Dan bisnisnya pun kini mulai naik akibat jamur travel yang dia dapatkan berkualitas sangat premium. Setelah itu mereka pun sampai ke alamat tersebut yang merupakan sebuah restoran yang dikelola oleh Chef Fineway lah ya, dengan menyajikan sebuah hidangan mewah dengan jamur truffle-nya. Rob pun langsung meminta untuk bertemu dengan chefnya. Tak lama datanglah chef tersebut yang memiliki restoran ini. Rob pun langsung bertanya tentang babinya, dan saat chef tersebut melihat wajahnya, chef tersebut sangat excited dibuatnya. Dan rupanya chef tersebut dulunya adalah anak buahnya si Rob, atau ya sekitar 15 tahun yang lalu. Di sini bisa aja sebenarnya saya skip gitu ya, tapi percakapan mereka di sini teh sangat dalam pisan, jadi saya dubbing aja lah ya biar gak kena copyright juga gitu ya. Oke, mulai ya.
Chef ini pun langsung menceritakan alasan dia membuat restoran ini. Lalu Rob pun bertanya mengenai konsep restoran ini. Dan Rob pun bertanya, apakah kau suka memasaknya? Chef ini terlihat seperti tertampar dan membohonginya diri sendiri. Rob pun bertanya kembali, pembukaan apa yang dulu kau bahas dan kemana barmu? Chef ini pun membalas, bisnis bar sangat tidak menjanjikan di sini. Namun dengan restoran ini dia mengalami sukses besar. Rob pun kembali bertanya, mengapa kau tak membuka barmu? Chef itu pun dengan terbata-bata Robin berkata kembali, saat aku memecatmu dulu, ku minta kau untuk melakukan keinginanmu. Katamu kau punya beberapa ruangan di lantai atas, bar Inggris sejati. Lalu chef itu pun berkata dengan lebih tertekan. Rob pun kembali berkata, mereka tidak nyata. Kau paham itu kan? Tak ada satupun yang nyata di sini. Para kritikus tak nyata, para pelanggan tak nyata. Karena ini tak nyata, kenapa kau peduli dengan orang-orang ini? Tak ada mereka yang memperdulikanmu. Mereka bahkan tak mengenalmu, karena kau belum menunjukkannya kepada mereka. Setiap hari kau bangun dan dirimu semakin mengurang. Kau menjalani hidup demi mereka dan mereka bahkan tak melihatmu. Kau bahkan tak melihat dirimu sendiri. Tak banyak hal yang bisa kita pedulikan. Akibat perkataan itu, chef ini pun semakin tertampar. Oke, jadi saya simpulkan ya sedikit yang dimana Rob ini mengingatkan kepadanya gitu bahwa kau melakukan segalanya untuk mereka, para kritikus, para investor, dan para pelanggan. Tetapi justru mereka itu tidak peduli padamu. Mereka bahkan tak mengenalmu. Lalu mengapa kau malah memperdulikan mereka? Dan mengapa kau tidak melakukan apa yang kau inginkan seperti yang aku atau Rob memecatmu saat itu? Oke ya, semoga kalian ngerti. Oke, lanjut. Chef ini pun memberikan sebuah nama orang yang mencuri babinya, yang dimana orang ini sangat berbahaya jika kau membuatnya marah, imbuhnya. Rob pun langsung keluar dan meminta Amir untuk mengantarkan padanya, yang rupanya itu merupakan ayahnya si Amir. Amir pun menolaknya. Alhasil Rob pun langsung menendang-nendang mobil tersebut dan meminta alamatnya. Amir pun dengan terpaksa menyebutkan alamatnya. Alhasil Robin pun pergi sendiri dengan maling sebuah sepeda di sana. Hingga sampailah Rob ke istana milik Darius, ayahnya si Amir. Darius pun memulai percakapan ini dengan berkata, namun Rob hanya fokus bahwa dia meminta babinya kembali. Darius pun berkata bahwa anaknya tidak cocok di pekerjaan ini. Ditambah dia mulai bersaing dengan bisnisnya. Dan kini saatnya dia menguasai industrinya ini kembali. Namun Rob lagi-lagi terus meminta babinya kembali. Darius pun menyogoknya. Hingga akhirnya Rob pun terdiam karena si Darius ini memberikan ancaman dan akan mengirim uang tersebut sebesar $25.000 besok ke rumahnya di sana. Dan jika dia masih berontak, Darius tidak segan-segan untuk membunuh babi tersebut dan menjadikannya dendeng. Alhasil Rob pun keluar dari sini. Dan rupanya Amir sudah berada di depan dengan mobilnya yang sudah penyok karena ditajongan ku si Robin. Robin pun berkata di sini bahwa dia tak butuh babi itu untuk mencari travel. Pepohonanlah yang menunjukkannya untuk menemukan jamur itu. Dan dia semata-mata menginginkan babi tersebut karena dia sudah menyayangi babi tersebut. Lalu Robin pun memberikan sebuah alamat dan memerintahkannya untuk mengambil bir di sana dan berkata bahwa dia diperintahkan olehnya untuk mengambilnya, sementara dia akan menuju suatu tempat menggunakan sepedanya untuk mengambil sesuatu. Part 3 About a Battle
Sampailah Robin ke sebuah toko roti dan Amir menuju sebuah tempat dan penjaga itu pun membawakannya sebuah anggur. Di sisi lain, rupanya pemilik toko ini sama-sama mantan karyawannya. Robin pun bertanya apakah dia masih membuat salted baguette dengan resep yang sama. Dia pun menjawab dan memberikan salted baguette tersebut. Lalu mereka pun bertemu dan kembali ke rumah Darius, lalu memasak di sana. Setelah selesai memasak, Amir pun memanggil ayahnya untuk makan malam. Lalu saat si ayah memakan hidangan tersebut, dan meminum anggurnya, dia pun langsung menangis karena mengingat masa lalu ketika dia bersama istrinya saat itu. Lantas dia pun langsung pergi menuju ruangannya. Di sini Robin pun berkata bahwa dia mengingat setiap makanan yang dia masak dan orang yang pernah dia layani. Namun Darius, dia meminta maaf dan berkata bahwa orang suruhannya saat itu terlalu kasar saat membawa babi itu, sehingga babi tersebut mati. Robin yang mengetahuinya langsung lemas dan menangis di sana. Robin pun kembali ke rumahnya dengan diantar oleh Amir. Mereka pun mampir sebentar ke sebuah kedai. Robin pun menyesali karena dia malah mencari babi tersebut. Andai dia tidak mencarinya, pasti dalam benaknya babi itu masih hidup. Namun Amir berkata yang membuatnya sedikit lega. Mereka pun keluar dari sana. Namun Robin berkata bahwa dia akan pulang dengan berjalan kaki dan sampai bertemu di hari Kamis. Hingga sampailah dia di rumahnya. Setelah sekian lama dia tak tamas, akhirnya tamas juga. Dia pun berjalan ke rumahnya, menyalakan suara tersebut, dan tamat. Film ini sebenarnya alurnya simpel banget gitu. Kayak orang babinya dicuri, terus dia mencoba buat ngambil lagi, taunya babinya mati terus balik lagi. Tapi yang bikin beda tuh maknanya, boy, gila gitu. Ditambah ini Nicolas Cage, anjir gila, aktingnya parah, kece parah pokoknya Maya. Dan ya di film ini tuh makna di setiap percakapannya gitu yang sangat berkelas gitu. Dan sosok Robin Feld yang diperankan oleh Nicolas ini juga seperti menggambarkan dan menjelaskan gitu bagaimana seorang legenda pada akhirnya menghabiskan sisa hidupnya dengan berdiam di sebuah rumah sederhana karena itu merupakan kebahagiaan sejatinya. Dan dia pun seperti memberikan pesan bahwa menjadi biasa saja dan melakukan apa yang kita senangi itu lebih berharga dibanding harus melayani atau peduli terhadap orang-orang yang justru tidak memperdulikanmu. Gila, aduh ya, semoga kalian ngerti ya. Kalau nggak ngerti mangga ulang lagi aja, insya Allah ngerti kok. Yaudah, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun boy.